Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ide Yunianto dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Rekomendasi Perizinan Pangan Olahan Berbasis Sistem Pakar. Aturan tentang perizinan produksi dan peredaran pangan olahan dituangkan dalam beberapa peraturan yang terpisah-pisah sehingga menyulitkan bagi pelaku usaha untuk menentukan perizinan yang sesuai dengan pangan olahan yang akan mereka distribusikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan sistem rekomendasi perizinan pangan olahan berbasis sistem pakar. Sistem rekomendasi perizinan pangan olahan ini dikembangkan berbasis sistem pakar yang terdiri dari bagian basis pengetahuan atau knowledge base, antarmuka pengguna atau user interface, dan mesin inferensi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama adalah bagian basis pengetahuan. Basis ini berisi pengetahuan terkait aturan-aturan perizinan pangan olahan yang didapatkan dari beberapa sumber. Bagian kedua adalah antarmuka pengguna. Interaksi antar pengguna dengan sistem pakar dilakukan pada bagian ini. Bagian selanjutnya yaitu mesin inferensi. Bagian ini menghubungkan antara aturan-aturan yang ada di basis pengetahuan dengan fakta-fakta yang dimasukkan oleh pengguna melalui antarmuka pengguna. Mesin inferensi akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta dan aturan-aturan tersebut. Perizinan terkait pangan olahan yang berlaku di Indonesia yaitu yang pertama, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota kepada industri rumah tangga. Yang kedua adalah izin edar yang merupakan persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM. Izin edar terdiri dari dua jenis, yaitu izin edar produksi makanan dalam negeri dengan kode MD dan izin edar makanan impor yang diberi kode ML. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, dibuat pohon keputusan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi sistem pakar untuk dapat merekomendasikan perizinan pangan olahan bagi pengguna. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat hasil pengembangan dari sistem pakar rekomendasi perizinan pangan olahan. Sistem pakar dibuat menggunakan C-Language Integrated Production System atau CLIPS versi 63. CLIPS merupakan bahasa pemrograman yang berbasis aturan atau rule base. Kita jalankan dulu programnya. Sistem ini akan menanyakan beberapa pertanyaan demi pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Ini adalah asal makanan dari mana, apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kemudian yang kedua, apakah wajib SNI makanannya itu masuk yang harus wajib SNI atau tidak, dijawab tidak. Kemudian apakah makanannya melalui proses fortifikasi atau pengayaan zat gizi, tidak. Apakah langsung dijual ke konsumen akhir, ini dijawab ya. Kemudian masa simpannya, apakah kurang dari 7 hari, dijawab tidak. Karena lebih dari 7 hari, apakah menggunakan bahan pengawet atau tidak? Dijawab ya. Rekomendasi yang dimunculkan adalah Anda wajib mendaftarkan produk pangan Anda dengan izin edar makanan MD BPOM. Hasil pengujian lengkap sistem rekomendasi perizinan pangan olahan ditunjukkan pada tabel. Hasil yang didapatkan sesuai dengan pohon keputusan yang dibuat sebelumnya. Sebagai contoh untuk fakta 1, yaitu makanan olahan diproduksi di dalam negeri dan wajib SNI. Maka hasil rekomendasinya adalah izin edar MD BPOM. Dan seterusnya untuk fakta-fakta yang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar dapat diterapkan untuk merekomendasikan perizinan pangan olahan. Metode pengambilan keputusan yang digunakan pada sistem ini adalah forward chaining, yaitu dengan pengumpulan fakta-fakta terlebih dahulu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Demikian presentasi saya tentang sistem pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.